6 bulan yang terpadat menurut saya, terpadat dalam hidup saya. Selamat pagi sahabat literasi, salam sehat, salam semangat. Terima kasih sudah tetap hadir bersama kami, mantengin podcast literasi dan komunikasi. Podcast yang berisi tentang berbagai cerita tentang literasi, edukasi, tentang buku, tentang sekolah, lalu juga tentang komunikasi. Kita akan berdiskusi dengan banyak teman-teman, sahabat-sahabat literasi yang sedang maupun yang sudah selesai studi di S2, S3 maupun spesialis di berbagai belahan dunia. Ini cerita-cerita yang live teman-teman. Yang live itu artinya yang dari kehidupan mereka langsung. Kita akan belajar tentang apa yang teman-teman lakukan, alami dan mungkin gumulkan ketika mereka sedang studi di kampus-kampus top dunia. Kali ini kita akan bicara dengan Mbak Waude, rekan saya, sahabat saya. Selamat pagi Mbak Waude, apa kabar? Selamat pagi Mas Raja, alhamdulillah kabar baik. Selamat pagi semua sahabat literasi dimanapun berada. Terima kasih sudah mau mengundang saya Mas untuk jadi salah satu narasumber hari ini. Siap. Mbak Waude saat ini di mana Mbak posisinya? Lagi di Australia apa di Indonesia nih Mbak? Saya lagi di Gorontalo, Indonesia. Wah, Gorontalo itu masuk dalam kategori waktu Indonesia Tengah ya, WITA ya? Iya, betul Mas. Itu ujungnya bersebelahan dengan Sulawesi Utara itu ya? Iya, Manado ini kan dulu pecahan dari Sulawesi Utara. Gorontalo dulu pecahan Sulawesi Utara gitu ya? Iya, benar. Oke, lalu kemudian menjadi provinsi sendiri ya? Betul Mas, menjadi provinsi. Kalau tidak salah di awal 2000-an menjadi provinsi sendiri. Betul, keren ya. Karena ini memang pergumulannya juga berat waktu itu ya. Itu artinya gini, satu daerah yang wilayah besar, lalu kemudian harus dijagain juga, dikembangkan gitu. Nah, artinya muncullah ide-ide bagaimana kemudian Gorontalo bisa berkembang dengan cara otonomi daerah begitu. Nah, itu ceritanya panjang, nanti kita bicara tentang dengan teman-teman yang menguasai otonomi daerah. Nah, kita mau ngobrol nih Mbak Waude. Kami dapat kabar Mbak Waude itu kan beberapa waktu lalu baru menyelesaikan studinya juga nggak main-main teman-teman ya. Sahabat literasi, beliau ini studinya apa? Nanti kita dengar langsung ya. Nah, boleh dong cerita Mbak Waude studinya di mana, kampus apa, negara apa, dan bidang apa? Monggo. Baik, terima kasih Mas. Jadi saya studinya itu di Australia, kampusnya itu di Queensland University of Technology di Brisbane tepatnya ya. Kemudian untuk bidang yang saya tekuni atau saya ambil selama S2 ya, jadi saya S2 yaitu tentang early years atau kita familiarnya di Indonesia itu pendidikan anak usia dini. Jadi seperti itu Mas. Jadi saya mulai berkuliah itu di tahun 2016. Selesai di akhir tahun 2017 ya, jadi kurang lebih sudah berapa tahun ya sekarang? Sudah 4 tahun kurang lebih. 4 tahun ya, berarti 1,5 tahun studinya? Iya, 1,5 tahun, jadi 3 semester, programnya memang 3 semester, jadi lumayan padat karena 1 semester itu ada beberapa 4-5 mata kuliah gitu diambil. Wow, luar biasa ya, jadi di Queensland ya, di Brisbane. Oke, ketika studi itu kan 3 semester, lalu ambil bidang PAUD ya, dengan anak usia dini. Nah, kira-kira apa sih yang Mbak Laude lakukan? Artinya gini, apa sih yang menjadi concernnya dalam PAUD itu? Artinya apakah memang mempersiapkan anak mau sekolah atau seperti apa? Oke, iya. Jadi Australia itu kan beda, punya sistem sendiri. Saat saya pertama ambil PAUD itu, saya memang ekspektasinya tidak berekspektasi apa-apa. Maksudnya saya tidak mau bilang ini seperti Indonesia atau seperti, saya memang pikirnya ini sesuatu yang baru. Jadi saya memang belajar dari nol istilahnya. Karena kebetulan S1 saya, background S1 saya itu pendidikan bahasa Inggris. Jadi memang betul-betul ya kurang lebih baru lah begitu bagi saya. Jadi di awal semester itu memang betul-betul penyesuaian Mas. Saya memang betul-betul beradaptasi di situ, mencari tahu bagaimana sih, apa sih yang kita fokuskan. Tapi bagusnya adalah sebelum saya mengambil program ini, saya sudah research di program itu, mulai dari kurikulumnya, mulai dari assignment-nya, mulai dari apa yang di-expect
student untuk bisa paham begitu kan. Nah, jadi di awal itu saya kemudian melihat bahwa untuk di PAUD yang ada di program yang saya ambil, mereka memang di awal fokus itu lebih ke general, mulai dari misalnya perkembangan anak. Jadi memang dibahas di semua aspek perkembangan, misalnya perkembangan fisiknya, perkembangan kognitifnya, dan sebagainya. Kemudian setelah di awal semester itu membahas hal tentang perkembangan, kita lalu masuk ke literasinya, bagaimana meningkatkan literasi anak usia dini. Walaupun bagusnya kampus saya itu mereka tidak mematok satu konteks. Jadi misalnya kamu konteksnya Indonesia, khususnya misalnya konteksnya kayak saya mungkin lebih ke Kendari begitu ya, atau ke Sulawesi begitu, yang jauh mungkin masih kurang dengan Jawa, masih beda dengan Jawa begitu. Jadi mereka mempersilahkan kita ngambil konteks yang kita rasa nyaman dan kita familiar. Jadi nggak memaksakan harus paham tentang pendidikan yang di Australia, tapi kita tahu belajar, tapi mungkin tidak sampai jauh untuk lebih paham tentang konteks mereka begitu. Kita cuma memodifikasi apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran di Australia dan mana yang bisa cocok diterapkan di konteks kita begitu. Kemudian setelah itu lalu masuk ke lebih kepada research kita mau fokus di bidang apa nih? Kamu mau fokus untuk gurunya, peningkatan kompetensi guru PAUD, atau mungkin lebih ke fokus ke anak, pembelajaran anak. Jadi memang kita diberikan kesempatan untuk memilih topik atau memilih area yang kita rasa ingin jadikan riset seperti itu, Mas. Berarti di Australia bisa disebutkan mereka juga punya beragam tempat konteks begitu ya. Artinya ketika kita nanti memilih, kita kan tadi Mbak menarik menyebutkan ada semacam modifikasi begitu ya. Jadi kayak ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi begitu ya. Nah, berarti kan mereka apakah juga punya beberapa konteks yang coba disajikan kepada studentnya? Iya, mereka punya beberapa hal seperti misalnya kurikulum. Kurikulum itu kita lihat kurikulum Australia, kurikulum New Zealand, kemudian kebetulan di tempat saya satu-satunya mahasiswa Indonesia itu saya. Jadi saya banyak belajar juga tentang konteks misalnya di Singapura bagaimana, kemudian ada yang dari Bhutan kemarin, ada yang dari Cina, jadi kita memang konteksnya itu internasional sekali. Okay. Jadi kita semua diberi kesempatan untuk memperkenalkan kelebihan masing-masing dari tiap negara, kurikulumnya bagaimana, kemudian saling belajar satu sama lain. Misalnya di Malaysia mereka punya misalnya bahasa pengantarnya, ada mungkin bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa India begitu. Kalau di tempat kami seperti apa begitu kan, jadi kita share hal-hal seperti itu dalam konteks di anak usia dini gitu. Oke. Nah ini kan bicara tentang anak usia dini ya, PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Itu kan sangat beragam, sangat makro juga apa namanya. Meskipun namanya anak usia dini udah segmented ya, anak usia dini, tapi sebenarnya di dalam anak usia dini juga banyak sekali aspek-aspeknya gitu. Nah, yang menjadi fokusnya Mbak Wari ini apa? Ya benar Mas. Saya sebelumnya kan pernah mengajar sebagai guru PAUD. Jadi saya fokus peningkatan kompetensi guru PAUD. Jadi saya mengambil spesifik ke hal itu. Ke guru ya? Ke guru? Guru, iya, peningkatan kompetensi guru. Karena salah satu alasan saya ngambil jurusan PAUD juga, setelah itu karena saya merasa, kayaknya saya kurang bisa mengeksplor apa yang saya miliki. Jadi saya ingin tahu caranya lebih dalam. Jadi memang itu yang menjadi fokus dari riset saya. Gimana nih peningkatan kompetensi guru, khususnya misalnya kualifikasinya, kompetensinya, kemudian dengan perubahan yang ada, bagaimana cara mengatasinya atau cara mempersiapkan lah calon-calon guru ini supaya bisa survive atau bisa mempersembahkan yang terbaik buat pembelajaran anak usia dini, perkembangan anak usia dini. Jadi seperti itu, Mas. Nah, kira-kira dari yang Mbak dapatkan nih, kemudian diterapkan di kampus. Kali ini mengajar ya, Mbak ya? Ya. Di kampus apa? Universitas Negeri Gorontalo. Universitas Negeri Gorontalo. Nah, kira-kira yang diterapkan, yang didapat di kemarin di Australia di perkuliahan, apa yang bisa mungkin dibawa ke Gorontalo sebagai satu hal yang itu ya, yang mungkin dalam hal meningkatkan kapasitas guru gitu. Benar Mas. Itu sesuatu yang tidak mudah ya, karena kan
intinya saya baru, kemudian apa yang saya ingin terapkan itu kan belum kepikiran di sini, atau kenapa sih ada yang aneh-aneh atau ada yang lain lagi gitu kan. Jadi yang coba saya terapkan adalah paling penting itu adalah pemikiran kritis, berpikir kritis dari guru-guru ini. Jadi misalnya kita mau melakukan sesuatu itu, saya ingin mereka punya alasan yang jelas kenapa mau melakukan seperti ini. Misalnya mau menerapkan suatu metode. Kebanyakan dari mereka kan menerapkan itu karena sudah sering diterapkan, tapi sebenarnya mereka nggak tahu teori dibalik kenapa sih, apa sih keuntungan ini pada anak, begitu kan. Jadi saya ingin mereka berangkat dari situ dulu. Memperjelas kenapa kita harus melakukan tindakan ini, dan kemudian hal selanjutnya yang saya ingin mereka terapkan itu lebih kepada bagaimana anak diinkludkan atau pendapat anak itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam pembelajaran. Umumnya kan karena anak usia dini itu umur sekitar 3-5 tahun ya, 3-5 tahun atau 6 tahun lah paling besar. Mereka jarang diikutkan dalam diskusi, dalam pengambilan keputusan, kenapa mau main apa, atau seperti mereka itu intinya guru sudah menyiapkan, kalian harus mengikuti begitu. Saya ingin mahasiswa saya, mereka lebih berpusat, menjadikan anak itu sumber kegiatan, menjadikan apa yang menjadi keinginan anak itu sesuatu yang didengar di kelas. Artinya pendapat mereka, walaupun kadang kita bertanya pada anak usia dini terdengar aneh-aneh ya jawabannya, atau kadang masa kayak gitu nggak masuk akal, tapi sebenarnya kita ingin menunjukkan keberanian buat anak untuk speak up begitu, untuk ngomong apa yang dia rasakan, untuk ngomong apa yang pendapat mereka. Jadi saat saya kan sempat magang di Australia ini Mas 1 bulan di PAUD-nya, dan saya melihat anak-anak di sana itu mereka sangat nyaman kalau harus berpendapat, nggak ada takutnya, nggak ada tertekannya, nggak merasa, bahkan kadang saya merasa mereka lebih mahir mengungkapkan perasaannya, lebih mahir mengungkapkan pendapatnya dibanding orang dewasa menurut saya, karena ternyata gurunya itu selalu menginkludkan pendapat anak, apapun yang mereka ingin katakan selalu dihargai, selalu dinilai sesuatu yang penting begitu. Jadi itu yang saya ingin terapkan ke mahasiswa saya saat mereka turun menjadi guru PAUD. Mereka betul-betul harus melihat anak itu adalah orang yang bukan dibilang orang anak kecil, tapi orang yang mampu mengutarakan pendapat, ide, dan hal yang dia inginkan seperti itu. Jadi person gitu ya, person ya, bukan cuma anak kecil atau apa begitu. Nah, kalau untuk menerapkan itu kira-kira ini Gorontalo butuh berapa Mbak Wawan ini? Karena kan gini ya, kalau kita bicara tentang how to speak up ya untuk anak itu kan, itu bukan hal yang mudah. Artinya kalau saya tangkap itu betul guru berperan, tapi jauh lebih peran orang tua kan. Iya benar, keluarga di rumah kan dia harus bicara speak up. Ya, kalau di rumah kan jadi dibungkam gitu ya, dia pasti aja di sekolah akan bungkam juga. Itu gimana Mbak? Betul Mas. Jadi kita selalu mengatakan bahwa keluarga itu guru pertama bagi anak kita. Artinya kami guru PAUD itu bukan berarti langsung mengatakan ibu salah atau ini, karena mereka orang tua itu yang paling tahu tentang anaknya. Nah, ini salah satu tantangan untuk guru PAUD, karena guru PAUD itu bukan cuma mengajar anak, tapi kita juga mengkomunikasi ke orang tua, ke nenek, ke kakek, ke tetangga, ke segala aspek yang akan bersentuhan dengan anak begitu kan. Jadi komunikasi, salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru PAUD itu bisa berkomunikasi dengan baik, khususnya pada keluarga, ke anak, ke nenek, dan sebagainya macam. Nah, makanya kami di PAUD itu anak itu kita anggap sebagai keluarga. Begitupun juga keluarganya sudah sebagai jadi cara kita mengkomunikasikan itu memang betul-betul dengan cara yang nyaman. Kita harus tahu dulu orang tua ini seperti apa. Keluarga kita harus mendekati atau melihat dulu tipe orang tua begitu, karena nggak bisa semua harus sama. Makanya kami di PAUD itu suka ada sesi-sesi di akhir saat orang tua ingin menjemput anak, biasanya kita mulai komunikasi di situ. Saat orang tua baru mengantar anak, kita mulai komunikasi di situ. Memang komunikasinya lebih intens
dibandingkan mungkin di SMP atau SMA, karena kita mau punya keinginan yang sama nih buat yang terbaik bagi anaknya. Jadi sebisa mungkin komunikasi orang tua dan guru itu intens di pagi hari, saat di siang hari saat orang tua menjemput juga kita komunikasi. Menarik ya sahabat literasi, karena komunikasi itu bukan sesuatu yang jauh dari kita, bukan juga sesuatu yang mahal, itu sesuatu yang dekat bahkan di dalam diri kita, dan itu sesuatu yang murah sebenarnya, cheap sebenarnya. Tapi kalau kita tidak membangun sejak awal itu menjadi mahal begitu. Ada banyak anak-anak itu yang nggak bisa berkomunikasi sama orang tuanya, sama gurunya karena memang sejak kecil tidak tercipta komunikasi itu. Wah, ini menarik nih. Berarti saya bertanya lagi nih, kira-kira targetnya Mbak Wadi nih, kira-kira berapa tahun ke depan bisa mewarnai pemikiran anak-anak dengan tadi konsep how to speak up, dan mereka berani menyatakan diri mereka dengan speak up. Oke. Jadi saat ini yang pertama saya bisa lakukan karena kapasitas saya sebagai dosen paling bisa saya lakukan adalah mulai dari mahasiswa saya. Mahasiswa saya ajarkan untuk mendengar. Kebanyakan mahasiswa itu, apalagi dengan anak-anak, pasti mereka yang mau yang didengar terus. Nah, kalian itu harus berlatih mendengar anak, mendengar keluarga, anak, misalnya orang tua. Jadi mulai dari mendengar. Jadi saya memang mengajarkan kepada mereka, misalnya observasi, betul-betul mendengar, ke sekolah observasi apa nih yang kalian temukan begitu kan. Jadi betul-betul bisa mendengar dulu. Kemudian saya juga lumayan beberapa menerbitkan artikel atau tulisan ya beberapa, baru 1 atau 2 di media massa begitu kan. Paling tidak itu audiensnya atau pembacanya mungkin lebih dari mahasiswa saya gitu kan. Walaupun mungkin belum semua membaca kayak gitu. Nah, kedepannya saya sih lebih mempersiapkan untuk ke masyarakat, misalnya sosialisasi. Jadi di sosial itu saya titipkan contoh-contoh atau model-model pembelajaran di tempat lain, misalnya di Australia, kebetulan saya di sana. Jadi bukan berarti kita harus aplikasikan saat itu juga, tapi saya ingin pertama membuka pemahaman mereka kalau di tempat lain ada loh seperti ini, ada loh kegiatan model seperti ini yang mungkin saja di sini kita bisa tiru atau mungkin bisa kita modifikasi. Tapi saya tidak bilang bebankan yang ibu lakukan atau yang saat ini dilakukan itu salah, tidak. Tetapi saya ingin membuat mereka lebih terbuka dalam hal model, dalam hal parenting. Ini kan kita bahas parenting ya kalau dimulai dari orang tua. Jadi kalau saya ke desa-desa misalnya untuk misalnya melakukan pengabdian, umumnya saya selipkan tentang jadikan anak itu sesuatu yang mereka itu capable sebagai seorang, bukan dibilang di anak yang tidak bisa memikirkan apa yang dia inginkan, mengungkapkan apa yang dia rasakan, tapi mereka capable untuk itu bila diberikan kesempatan, bila kita orang dewasa mau mendengar apa yang mereka inginkan gitu. Ya mungkin kalau untuk tahunnya Mas, saya tidak bisa prediksi, tapi insya Allah saya akan konsisten untuk melakukan apa yang sudah saya lakukan. Semoga dalam waktu dekat ataupun beberapa tahun ke depan bisa terlihat hasilnya Mas. 5-10 tahun lah ya bisa terlihat ya. Paling kan makin banyak nanti orang yang akan membaca tulisannya Mbak Wadil, kemudian juga bisa mencerna, lalu bisa mulai mendifusikan, melakukannya itu dalam kehidupannya begitu. Karena memang ini betul sahabat literasi, anak-anak itu menjadi satu yang harta yang luar biasa ya. Kalau ada satu lagi itu kan yang berharga keluarga gitu. Keluarga itu sebenarnya lebih tepatnya ada inti ya, ayah, ibu, anak begitu kan. Nah, dalam konteks ini kalau nggak ada komunikasi yang baik ya nggak bisa. Tapi memang kita perlu belajar dari Australia tadi, dia berhasil atau guru-gurunya itu berhasil di-encourage untuk memiliki satu pola pikir sebagai guru PAUD, dia bisa mendorong anaknya untuk bicara, itu juga tidak terlepas tadi dari lingkungan keluarga. Begitu ya Mbak ya. Jadi kampus dan keluarga saling berkolaborasi begitu ya. Ya benar Mas, karena untuk membesarkan anak itu bukan satu pihak. Ada peribahasa untuk membesarkan anak itu dibutuhkan satu desa, satu village katanya. Betul. Artinya orang tuanya oke, sejalan dengan guru PAUD-nya, tapi teman bergaulnya, tetangganya, belum lagi keluarga jauhnya, misalnya oma opa, biasa kakek nenek itu kan mempengaruhi juga pola asuh. Jadi kita menganggapnya membesarkan anak itu ya butuh satu desa untuk satu komitmen begitu. Dan memang
Kalau sekarang juga banyak ya, beberapa lalu kan juga saya pernah jadi guru juga, guru SD juga saya dulu pernah ngajar. Iya, di Jakarta. Dan itu memang saya temukan salah satu sikap orang tua yang perlu kita koreksi adalah orang tua itu selalu menyerahkan tanggung jawab anak itu kepada guru. Nah, akibatnya apa? Akibatnya apa? Mohon maaf nih, kadang-kadang guru itu dianggap sebagai pembantu. Gitu. Ya pokoknya kalau salah anak itu guru yang salah gitu. Padahal dia nggak tahu kesempatan anak dengan guru itu maksimal hanya berapa jam. Ya maksimal mungkin kalau kita kuliahnya kan 8 jam ya. Mungkin dia 5-6 jam. Selebihnya sama siapa? Sama orang tua gitu. Secara logis saja saya tahu kan ya bahwa lebih banyak waktu pada orang tua gitu. Jadi sahabat literasi, bagi teman-teman yang mau bertanya tentang hal-hal seputar PAUD ya silakan kirim pertanyaan nanti kepada nomor atau message yang ada di layar ini. Kami akan merespon segera mungkin supaya memberikan kepastian lah bagi Anda, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat Anda galau gitu ya, boleh langsung di chat kepada kita. Nah, ketika Anda studi di Australia, bahwa itu kan juga tidak murah ya. Australia kan sekarang kursnya kalau nggak salah itu di angka 11.000 ya. Tahun 2010 itu 2011 saya pernah kerja dengan lembaga Australia di Auset, itu dolarnya udah 10.000 gitu. Sekarang mungkin 10.000 12.000 kali ya. Nah itu kan cukup besar kalau 1,5 tahun tinggal di Australia. Itu dari mana nih uangnya Mbak Mawade? Kayaknya banyak duit Mbak Mawade di Australia. Gimana Mbak Mawade? Aduh, banyak tapi nggak sebanyak itu Mas. Apa nggak akan sampai. Jadi selama studi di Australia, alhamdulillah saya dibiayai oleh LPDP. Saya salah satu penerima beasiswa LPDP yang LPDP itu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Benar. Nah, dari Kementerian Keuangan gitu. Saya sangat bersyukur, itu salah satu menurut momen paling indah menurut saya bisa menjadi award di LPDP, benar. Karena menurut saya itu jauh dari wildest dream saya, jauh dari apa yang bisa saya mimpikan. Ternyata rencana Tuhan sangat indah begitu saat saya. Tapi Mbak Mawade sebelumnya tinggal di Kendari, Sultan. Iya, di Sulawesi Tenggara, betul. Saya tinggal di Kendari, lahir di Kendari, besar di Kendari, tahun 2019 baru pindah ke Gorontalo. Jadi kurang lebih saya menghabiskan 27 tahun, 28 saya di Kendari. Tapi tetap suka sering balik kalau lagi liburan, balik ke Kendari. Karena orang tua semua keluarga di Kendari, Mas. Oke, jadi ketika studi ke Australia bawa keluarga atau sendiri? Kebetulan belum menikah, jadi tidak membawa keluarga. Seorang diri, pejuang seorang diri saat studi di Australia itu. Tapi menurut saya sangat worth it sekali lah perjuangannya. Ya, jadi sahabat literasi, ternyata Mbak Mawade itu seorang penerima beasiswa LPDP. Nah, boleh cerita dong Mbak, gimana kemarin dapat LPDP itu? Masukin daftarnya cuma ke LPDP aja, atau juga ke lembaga-lembaga lain, lalu kemudian pernah ditolak nggak? Oke, makasih Mbak. Aduh, panjang ini Mas kalau mau dicerita. Oke, kalau begitu singkat aja, kira-kira yang berkesan banget gitu loh. Awal mulanya ketemu atau kenal LPDP itu di 2015 Mas. Malah di 2015, sebelum itu saya nggak tahu sama sekali tentang LPDP ataupun tentang tes-tes untuk kuliah ke luar negeri. Jadi lumayan singkat sih, 2015 saya kenalan sama LPDP, kemudian saya mulai buat planning. Saya tipe orang yang suka planning, Mas. Jadi saya buat planning, mulai apa yang mau dipersiapkan, persyaratannya, salah satunya misalnya IELTS begitu kan, atau untuk bahasa Inggris untuk kuliah ke luar negeri. Karena saya memang sudah dari awal mau targetnya ke luar negeri begitu kan. Saat tahu LPDP itu, saya langsung berkeinginan coba yang luar negeri begitu. Kemudian selama 6 bulan saya persiapkan IELTS sekaligus dengan mencari kampus. Jadi saya itu LPDP-nya terakhir Mas, mendaftar LPDP-nya terakhir. Pertama itu saya mulai dari bahasa Inggrisnya sambil berhubungan dengan pihak kampus, email-emailan begitu. Nah setelah itu, setelah saya mendapatkan IELTS-nya, saya kemudian dalam waktu 2 minggu mempersiapkan semua dokumen untuk LPDP. Jadi memang itu setiap hari berangkat pagi, pulang sore untuk urus semua surat-surat seperti keterangan sehat, surat ya seperti orang mau daftar CPNS kali ya, atau
Pokoknya diperjuangkan lah ya. Ya, pokoknya selama 2 minggu itu saya benar-benar ada waktu kayak, aduh saya sudah capek begini, belum selesai juga persyaratannya. Tapi memang itu perjuangan, memang harus seperti itu. Kemudian menjelang pendaftaran LPDP di awal 2016, jadi sekitar Januari kalau tidak salah ya, Januari itu saya mendaftar, mengirim semua berkas, kemudian lolos nih administrasi. Nah, sebelum saya mendaftar LPDP, saya sempat membuat akun untuk daftar AAS, Australian Award Scholarship begitu. Namun kebetulan Australian Award Scholarship itu kan dia panjang waktu pendaftarannya sampai April, sedangkan LPDP cuman di Januari itu selesai tutup. Jadi memang saya prioritaskan, walaupun saya buat akun Australian Award Scholarship terlebih dahulu, tapi yang saya selesaikan pertama LPDP karena tenggang waktunya udah habis di bulan 1. Nah, sambil saya tetap juga mempersiapkan untuk Australian Award. Namun di bulan 3, kalau tidak salah Maret ya, itu pengumuman saya lolos di tahap berikutnya. Jadi aplikasi yang lain saya tinggalin dulu, saya fokus untuk LPDP, mulai dari kayak latihan wawancara, latihan sambil mengharapkan supaya saya dapat LOA atau Letter of Acceptance dari kampus yang saya terima. Jadi menjelang 2 hari nih Mas, 2 hari menjelang wawancara LPDP, saya dapat offer. Saya udah dapat LOA unconditional. Jadi saat seleksi itu wawancaranya bilang, oh ini sudah ada LOA ya? Oh iya Bu, kebetulan baru dapat email 2 hari yang lalu. Jadi itu mungkin poin plus juga bagi saya untuk keterima di LPDP. Kemudian setelah panjang menunggu pengumuman, akhirnya alhamdulillah keterima itu di bulan 4 kalau tidak salah ya Mas, pengumumannya, tahu saya kurang ingat bulan berapa. Intinya dari situ 2 bulan kemudian saya langsung studi. Jadi memang singkat sekali, seperti orang maratonan begitu saya rasa, karena belum berhenti di sini, ada lagi, mulai urus visa, mulai urus segala macam. Itu jadi 6 bulan yang terpadat menurut saya, terpadat dalam hidup saya begitu. Jadi intake-nya Juni ya? Iya, Juni sudah berangkat, sudah tiba di Australia. Pertengahan Juni sudah kuliah begitu. Wow, jadi persis 1,5 tahun ya, sampai akhir 2017 ya? Iya, Desember 2017 wisuda. Oke, menarik ya. Berarti tadi kan Mbak Wade bilang tidak pernah bermimpi sebelumnya ya bisa sekolah ke luar negeri, apalagi dapat beasiswa, tapi adanya jalan ya dari Tuhan ya. Nah, jadi sahabat literasi, bagi teman-teman yang saat ini juga lagi bermimpi untuk bisa sekolah ke luar negeri gratis begitu, jangan pupuskan mimpi Anda, tapi terus bermimpi, sekaligus juga diwujudkan mimpinya dengan berbagai cara. Salah satu yang disampaikan sama Mbak Wade tadi, ada prepare yang Anda lakukan begitu. Tidak menutup kemungkinan semua orang yang kemudian tinggal di daerah terpencil, perbatasan segala macam yang mungkin merasa ekonominya sulit begitu, jangan ragu, jangan takut ya. Kita semua banyak mungkin di antara penerima beasiswa LPDP orang-orang yang sebenarnya ekonomi juga tidak mampu begitu, tapi karena ada kesempatan dan ada kemauan itu terwujud gitu ya. Nah, Mbak Wade, kira-kira apa hal yang selama studi yang paling tidak ingin Anda ulangi dan apa yang paling ingin Anda ulangi? Ini tapi jangan jawab nih yang pengen diulangi, pengen ke Australia gitu ya. Itu pasti loh ya. Yang kira-kira terkait dengan studi. Oke, saya mulai dari yang bagus-bagus dulu kayaknya Mas ya. Oke, boleh. Menurut saya dari pertama menginjakkan kaki di Australia sampai saya pulang, itu semua momen yang indah menurut saya. Hampir semua momen yang indah, setiap detik, setiap sudut tempat saya berada di Australia itu seperti saya hidup dalam mimpi begitu Mas. Hidup dalam mimpi tapi nyata begitu kan. Jadi saya memang di Australia itu sebelum berangkat saya mengatakan pada diri saya itu jangan mengharapkan sesuatu yang indah muncul begitu kan, sesuatu yang lancar segala macam atau sesuatu yang pokoknya ekspektasi yang kayak intinya harapkan sesuatu yang mungkin saja tidak terharapkan begitu kan. Jangan, supaya nggak kecewa kan saat di sana. Tapi saat saya pertama menginjakkan kaki sampai pun pulang, saya melihat itu semua secara general itu semua indah begitu kan. Jadi jauh dari ekspektasi saya karena saya tidak mau mengharapkan sesuatu yang gampang, yang easy begitu. Nah, kemudian saya di sana sebelumnya saya nggak terlalu begitu menikmati belajar Mas. Tapi saat di Australia itu
Saya sangat menikmati belajar sampai pernah saya bilang kayaknya saya mau pindah tinggal di library aja deh, mau tinggal di menurut saya karena mungkin saya nggak pernah merasakan atmosfer belajar yang begitu memanjakan siapapun yang mau belajar itu. Ini pribadi saya ya Mas, saya nggak tahu teman-teman saya. Struggle pasti struggle, banyak waktu saya ketakutan atau takut nggak lolos, tapi takut nggak lulus misalnya mata kuliahnya, atau takut hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Tetapi itu cuma sesekali muncul. Mostly itu sangat menikmati belajar. Intinya nyaman belajar karena atmosfernya mendukung, fasilitasnya mendukung. Kemudian kita yang datang ke library itu memang dilihat sebagai ya orang yang betul-betul mau belajar. Jadi kita dihargai dengan segala apa yang kita butuhkan begitu. Itu yang saya sukai. Saya sangat menikmati. Belum pernah saya menikmati belajar sepanjang hidup saya selama di Australia itu sangat menikmati betul. Berarti nanti akan diciptakan dong suasana yang sama di kampus Universitas Negeri Gorontalo. Saya berusaha Mas, tapi belum dapat. Tapi berusaha untuk enjoy, menikmati pembelajaran. Terutama di library itu, di perpustakaan. Saya nggak tahu apa ada sesuatu di magic di perpustakaan itu sehingga kita kayak, kalau saya pribadi saya senang banget di perpustakaan itu. Kemudian hal menarik lainnya yaitu saya bertemu banyak teman-teman mancanegara. Bukan cuma mancanegara, teman-teman Indonesia yang dari berbagai wilayah. Kebetulan dari Kendari saat itu cuma saya di Brisbane ya, di Queensland. Yang dari Makassar banyak, tapi dari Kendari itu cuma saya. Jadi saya belajar teman-teman internasional, belajar juga teman-teman dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan menurut saya selalu amazed sama cara berpikir orang begitu kan. Ya apalagi kalau beda dengan saya. Jadi itu menurut saya, oh iya, ada sesuatu yang seperti itu. Jadi saya sangat menikmati ngomong sama orang, ngomong sama teman-teman internasional saya, belajar culture mereka. Saya emang kurang persiapan atau bagaimana, jadi hampir semua hal yang saya ketemukan di Australia itu membuat saya kagum begitu. Oh iya, jadi kayak semuanya itu baru menurut saya. Jadi memang betul-betul pengalaman yang autentik menurut saya selama di Australia itu. Nah, hal menarik lainnya, apalagi ya Mas? Hal menarik lainnya itu saya betul-betul independen selama di Australia. Jadi selama ini kan mungkin ada kakak waktu di Kendari, ada orang tua, tapi di Australia itu betul-betul saya 100% mengelola apapun, mulai dari keuangan, mulai dari pekerjaan, mulai dari belajar saya, semua itu saya in charge begitu. Saya sepenuhnya tidak mengharapkan bantuan, dan memang buat saya jadi lebih tangguh sekarang merantau jauh dari keluarga. Jadi menurut saya itu pengalaman yang buat saya survive sejauh ini gitu. Iyalah ya. Dan kalau Australia sendiri iya. Apalagi ke Gorontalo ya. Ya benar juga, betul. Ya Australia bisa survive, pasti di sini bisa survive. Jadi itu sih motonya. Jadi kedepannya juga kalaupun suatu saat nanti ke tempat yang baru lagi, saya optimis insya Allah bisa survive gitu. Kemudian kalau untuk dukanya nggak banyak Mas, cuman ya ada beberapa lah. Menurut saya yang bukan duka sih, ini agak bikin shock ya. Bikin shock itu saat saya di library, saya kan senang di library. Jadi weekend pun saya ke kampus, ke perpus. Nah kebetulan saat itu kalau weekend kan kampus nggak begitu banyak orangnya. Dan perpustakaan kita kan memang terbuka untuk umum. Jadi saat itu saya ke toilet sebentar, kemudian saya kayak dompet saya hilang gitu Mas. Dompet saya dicuri orang istilahnya begitu. Saya panik kan, karena selama tinggal di situ nggak pernah ada apa-apa atau hal-hal yang seperti itu terjadi. Jadi saya sempat panik, KTP saya, semua hal-hal berharga saya itu ada dalam dompet saya. Dan saat itu weekend, jadi sepi, jadi saya nggak tahu mau kemana, mau telepon ke bank juga untuk urus itu nggak bisa karena masih weekend. Mau ke polisi juga saya nggak begitu ngerti gimana caranya, karena memang nggak pernah berhubungan dengan polisi di sana. Tapi alhamdulillah di saat kesulitan itu ketemu orang yang baik sekali, orang bule di sana, orang Australia. Dia kayak lihat saya panik begitu, dia bantu ngurusin untuk memblokir ATM saya, bantu menelpon pihak-pihak yang kira-kira bisa bantu saya. Jadi itu sih agak shock, bukan duka sih, lebih kayak shock.
Tapi alhamdulillah karena di sana sistemnya sudah bagus, jadi saya cuma sekali ke kantor polisi dan beberapa minggu kemudian segala kehilangan saya itu misalnya di ATM saya diganti sama pihak banknya. Jadi memang lebih cepat lah selesai gitu. Kemudian apalagi ya, kayak dukanya nggak banyak sih Mas menurut saya. Dan yang dukanya yang mungkin setiap mahasiswa, saya nggak bilang ini dukanya, setiap mahasiswa pasti menjelang akhir perkuliahan atau menjelang ujian itu seperti kurang tidur, seperti tiba-tiba aja langsung kayak nggak selera makan, ya semua paniknya dalam. Ada gangguan psikosomatis ya? Iya, saya sempat di awal semester itu saya sempat stres Mas, saya sempat harus minum vitamin begitu, harus minum ini karena nggak bisa tidur, padahal nggak bisa berpikir juga cuma beberapa hari sih nggak bisa berpikir, nggak bisa tidur. Jadi saya kayaknya saya perlu beli obat atau mungkin perlu konsul ke pegawai kesehatan gitu. Karena memang, dan ternyata bukan sendiri saya, katanya orang pihak farmasinya bilang sudah banyak mahasiswa internasional seperti saya, jadi saya nggak usah terlalu kayak jangan sampai cuma saya, enggak, ternyata ada kawan ya. Iya banyak. Apalagi di awal semester kita kan belum tahu sistem penilaian mereka, sistem pendidikan mereka. Jadi saya agak shock melihat ekspektasi yang tinggi dari kampus gitu kan. Dan saya ya harus minum vitamin atau minum apalah namanya itu. Tapi tadi memang benar-benar dompet hilang. Ada yang ambil. Kenapa? Tapi tadi memang dompet hilang ya. Iya, hilang. Ternyata saya orang ketiga dan bukan orang terakhir. Setelah saya enggak ada CCTV ya? Lagi. Enggak ada CCTV. Si pelakunya ini kayaknya tahu ada sudut-sudut tertentu di kampus itu yang memang nggak ketangkap CCTV. Jadi siapa yang duduk di situ, dia udah ngincar. Iya, dia udah ngincar. Tapi orang ini membelanjakan uang saya itu cuma beli Coca-Cola Mas, begitu, kayak beli Coca-Cola sampai 10 botol, 20 botol begitu. Cuman buat itu. Atau mau bikin riset kalau dia pakai Coca-Cola gitu. kan kuliah di itu kan, di University of Technology juga ya, mungkin dia pakai Coca-Cola untuk teknologi gitu. Terlalu riskan kayaknya itu. Ada aja ya. Aduh, luar biasa. Tapi setelah kejadian itu karena sudah banyak, jadi security udah melihat tempat-tempat yang nggak ada CCTV, kemudian dipasang seperti itu, jadi nggak terulang lagi karena sudah sering, sudah 5 orang begitu. Itu mengkhawatirkan ya. Oke, menarik ya. Jadi teman-teman ya perlu hati-hati juga gitu ya. Artinya semua kita perlu menjaga dengan baik. Iya, walaupun mungkin saya merasa di sana aman sekali karena kan saya sering pulang agak malam dari library jam 1, jam 2 begitu, nggak pernah ada kejadian apa-apa. Tapi memang dimanapun berada, kita memang harus tanggung jawab dengan keselamatan kita sendiri. Harus bisa intinya harus mencegah begitu. Saya memang lalai saat itu, tapi setelah kejadian itu saya belajar untuk lebih aware sama barang-barang saya ataupun dimanapun saya berada begitu. Oke, nah ini kira-kira apa nih pesannya Mbak Wade kepada teman-teman sahabat literasi yang mau mengikut langkahnya Mbak Wade studi ke Australia? Wah ya. Ini pengalaman saya ya Mas, menurut saya yang pertama itu saya pesankan kita harus disiplin sama mimpi kita gitu. Artinya kalau memang kita ingin kuliah, kita memang harus buat rencana dan juga aksi kita itu sejalan dengan apa yang kita impikan. Karena kadang banyak yang bermimpi tapi setelah ditanya persiapannya apa, belum ada misalnya. Ataupun yang sudah dilakukan itu kayak baru 5% dari apa yang harus dipersiapkan. Jadi menurut saya disiplin dengan diri kita sendiri, mimpi kita sendiri. Lalu harus komitmen begitu ya.
komitmen dan konsisten, jangan cuman sekali 2 kali kemudian nanti capek begitu. Kalau saya kemarin memang karena sesuatu yang berasal dari motivasi sendiri ya, saya nggak disuruh orang, nggak ini motivasi sendiri, jadi saya jadikan persiapan saya itu bagian dari rutinitas kehidupan saya. Jadi saya nggak bisa pisahkan dari rutinitas. Misalnya belajar itu sudah bagian dari hari-hari saya begitu. Saya kurangi jalan sama teman, saya kurangi hal-hal yang kira-kira akan tidak sejalan dengan apa yang saya mimpikan begitu. Hangout, ke mall lama-lama begitu, itu saya hampir tidak pernah lakukan saat itu. Apalagi sekarang nggak boleh ke mall ya. Kalau ke mall harus pakai surat vaksin sekarang ya. Apalagi sekarang harus pakai baju kartu vaksin. Jadi iya, betul-betul harus komitmen dan konsisten menurut saya. Kemudian jangan menyerah begitu. Jangan mudah menyerah. Karena terus terang banyak cobaan, misalnya kayak teman gak ada yang percaya saya, bukan gak ada yang percaya, kayak masa sih kamu bisa gitu kan. Tante om saya juga kayak ngapain jauh-jauh kuliah cuman mau ambil PAUD di luar negeri. Bahkan ada titik di mana kayak mama saya lihat saya mungkin terlalu berusaha untuk belajar begitu, takutnya mungkin kalau saya tidak terpilih atau tidak lolos itu saya down. Jadi mama saya bilang kalau nggak lolos di sana, kuliah di dalam negeri saja, tidak usah terlalu memaksakan diri, takutnya kecewanya besar kan. Tapi saya maklumi itu karena memang orang tua namanya khawatir ya. Tetapi saya bersyukur saya punya kakak dan satu sahabat yang selalu mendukung saya. Jadi saat kita down, kadang memang kita butuh kata motivasi ataupun orang mengingatkan, kamu sudah sejauh ini loh, masa cuman karena 1-2 hal kamu sudah menyerah gitu. Jadi selama proses ini saya memang berjuang terus. Intinya saya nggak mau bilang saya gagal karena usaha saya kurang. Saya mau pastikan saya nggak menyesal karena usaha saya kurang. Jadi sebisa mungkin usaha saya maksimalkan untuk apa yang saya inginkan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah jangan dijadikan beban. Anggap itu sebagai sesuatu yang bagian dari kita. Jadi tidak merasa terbebani. Jadi saya memang tidak terbebani selama proses ini. Dan pasti selalu berdoa apa yang kita inginkan ini semua mungkin didukung sama Tuhan gitu. Ya, terima kasih Mbak Wade untuk sapaannya dan juga motivasi kepada teman-teman di Sahabat Literasi. Monggo silakan wujudkan mimpi Anda dan cari tahu sebanyak mungkin informasi sebelum teman-teman mencoba satu beasiswa ya, supaya ada persiapan yang lebih matang dan juga terutama persiapan hati ya, supaya kita bisa siap ke satu negara, ke satu kampus, bahkan juga ke satu wilayah yang mungkin kita tahu sebelumnya. Jadi demikian, jadi kami bersyukur ini pembelajaran dari Mbak Wade boleh memberikan pencerahan-pencerahan kepada sahabat literasi. Sekali lagi terima kasih Mbak Wade. Terima kasih Mas Raja, sahabat literasi. Ya, semoga segera berapa S3 dan bisa jadi dekan di Universitas Negeri Gorontalo gitu ya. Ya, jadi untuk sahabat literasi terima kasih. Amin Mas, amin, terima kasih. Ya. Another summer day is come, gone away. In Paris and Rome, I wanna go home.